Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di perkuliahan bahasa pemrograman lanjutan. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin yang sudah kita bahas atau sudah kita praktekkan sampai dengan 3 langkah atau 4 langkah, yaitu sampai dengan pengecekan pengkoneksian sukses atau gagal. Oke, nah berarti hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu masuk ke form entry data barang. Nah, jadi seperti yang sudah kita persiapkan kemarin, ya, bahwa dari menu-menu yang sudah kita siapkan ada menu master, transaksi, dan laporan. Kita coba menjalankan menu master, ya, dimana salah satu sub menu yang ada pada menu master yaitu entry data barang. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menampilkan form entry data barang sampai dengan penginputannya, ya. Jadi ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan. Pertama, ya, kita siapkan dulu tabel atau tempat penyimpanan data barang tersebut di database yang sudah kita buat kemarin, yaitu di database DB penjualan. Kemudian setelah kita tambahkan sesuai dengan field-field yang ada, ya, langkah berikutnya yaitu kita kembali ke project, ya. Di project kita harus menambahkan yang namanya kelas, ya. Kelas ini akan berhubungan dengan tabel yang kita buat, kemudian nanti akan berhubungan dengan form, ya, yang kita tampilkan nanti. Ada apa saja di dalam kelas barang, ya, yang harus kita deklarasikan di dalam kelas barang atau perintah yang harus kita buat di dalam kelas barang. Itu harus ada yang namanya variabel, ya, kemudian ada properti yang saling berhubungan antara variabel dengan properti. Makanya nama variabel tidak boleh sama dengan nama properti, ya, karena mereka akan bertugas saling mengirimkan nilai antara variabel dan properti. Kemudian ada metode, ya. Metode itu adalah hal-hal apa saja, ya, atau proses apa saja yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut, ya. Jadi kalau properti itu adalah karakteristik yang dipunyai oleh kelas atau apa saja yang dipunyai oleh kelas, sedangkan metode adalah apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas atau objek, ya. Nah, setelah kita buat perintahnya, ya, variabel, properti, metode di dalam kelas tersebut, maka kemudian baru kita lanjutkan ke langkah pendesainan form entry barang. Ya, jadi kita desain dulu form entry barangnya. Setelah selesai kita desain, ya, baru kita buat perintahnya, ya, dimana perintah form tersebut akan kita letakkan di dalam form entry data barang. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian ini adalah perintah-perintah yang akan ada pada kelas, kemudian ada pada form, ya. Nah, di kelas seperti yang sudah Ibu jelaskan, ya, bahwa ada yang namanya variabel, ya. Jadi cara pendeklarasian variabel adalah private, nama variabelnya apa, tipe datanya apa. Ya, mungkin Anda masih ingat bagaimana cara mendeklarasikan variabel, kemudian disandingkan dengan yang namanya tipe data. Ada beberapa tipe data yang Anda ketahui, ya, atau yang wajib Anda ketahui, ya, di dalam pemrograman VB.NET ini, ya, seperti tipe data string, kemudian integer, kemudian double, single, kemudian date, time, ya, kemudian ada boolean, ya, integer dan sebagainya. Itu harus wajib Anda ketahui, ya, untuk penamaan atau pemberian tipe pada variabel. Karena apa? Karena masing-masing tipe itu berbeda-beda isinya, ya. Oke. Nah, kita siapkan, ya,
variabel ini di dalam kelas barang. Nah, setelah variabel ya, yang wajib kita deklarasikan adalah properti. Ya, properti ini adalah ciri khas dari sebuah kelas atau objek. Ya, ingat, nama properti tidak boleh sama dengan nama kelas. Ya, karena tadi apa? Mereka akan saling mengirimkan nilai. Ya, tapi mereka saling berhubungan. Kalau ada properti kode, harus ada variabel kode, karena variabel kode inilah yang akan mengirimkan nilai ke kelas atau ke properti kode. Nah, jadi ini adalah propertinya. Public property, nama propertinya, kemudian tipe datanya, kemudian get return. Nah, return ini memanggil nama variabelnya, ya. Jadi mereka saling berhubungan, ya. Jadi nggak boleh sama, ya. Bu, boleh nggak dibedakan dengan underscore? Ya, seperti yang kita contohkan pada semester kemarin untuk mata kuliah bahasa pemrograman, boleh, ya, karena sudah ada bedanya, ya, antara yang pakai underscore dengan yang tidak pakai underscore, ya. Jadi harus berbeda, walaupun mirip harus beda, ya. Kemudian set, ya, by file value string, ya, sesuai dengan tipe datanya yang sudah kita tentukan, ya. KD sama dengan value. Jadi nilai variabel ini adalah nilainya, ya, untuk dikirimkan ke properti kode. Oke, begitu juga selanjutnya ada properti nama, ada properti harga, ya. Jadi di sini kita siapkan 3 buah item, ya, untuk barang. Di sini ada kode, nama, dan harga. Jadi nanti tadi, ya, di tabel barangnya kita siapkan juga, ya, kolom untuk field kode, nama, dan harga. Oke, berikutnya adalah metode-metodenya, ya. Jadi ada metode simpan yang kita siapkan di sini, ya, dengan menggunakan query insert into nama variabelnya, yaitu tabel barang, kemudian nilainya diambil dari variabel-variabel yang sudah kita siapkan, ya. Jadi untuk kelas barang ada metode simpan, kemudian metode ubah, ya, untuk merubah data barang yang sudah kita input atau sudah kita simpan sebelumnya, ya, berdasarkan kode barangnya. Berikutnya ada metode hapus, ya, untuk menghapus data barang yang sudah pernah disimpan berdasarkan kode barang. Selanjutnya adalah metode tampil. Metode tampil di sini fungsinya untuk menampilkan kembali data barang yang sudah pernah disimpan, ya, yang kita panggil atau kita select berdasarkan kode barang. Jadi segala sesuatunya di sini, ya, entah itu perubahan atau edit, hapus, tampil, itu disimpan atau itu dipanggil kembali atau diubah atau dihapus itu berdasarkan primary key-nya, ya. Kebetulan di sini primary key-nya adalah kode barang. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ada other method, ya, yaitu metode otomatis. Metode otomatis ini untuk menampilkan barang secara otomatis, ya. Karena apa? Karena di sini kita akan menyiapkan yang namanya list view untuk menampilkan data barang yang sudah kita input. Jadi data barang yang kita input, ya, selain kita bisa melihat pada database-nya, ya, nah kita dipermudahkan dengan melihat langsung, ya, pada form tersebut, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam list view, ya. Jadi ada metode isi list view, ya, untuk memasukkan data ke dalam list view. Jadi setelah kita input datanya, kita simpan, maka dia otomatis akan mengisi ke objek list view-nya, ya, data-data barang yang sudah kita simpan atau sudah kita input. Oke, jadi tadi ada berapa metode yang ada pada kelas barang. Yang pertama ada metode simpan, kedua metode ubah, ketiga metode hapus, keempat metode tampil, ya, kelima
metode otomatis, dan yang keenam adalah metode easy list ya. Nah, kemudian setelah selesai ya perintah-perintah pada kelas barang tersebut ya oke. Nah, setelah selesai ya di kelas barang ya, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu perancangan form desain entry barangnya ya. Untuk tampilan form barangnya ya, atau form entry barangnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi seperti biasa ya, kita tambahkan dulu form barang ke dalam project kita ya, karena kita baru punya satu form kemarin, yaitu form 1 sebagai form menu utama. Nah, jadi kita tambahkan form barang ya. Anda desain di sini ya dengan menggunakan label, kemudian text ya, text box untuk menginputan data kode barang, nama barang, dan harga. Kemudian yang di sini yang baru adalah Anda tambahkan object list view ya, untuk menampilkan data-data barang yang sudah Anda input dan sudah Anda simpan ke dalam form entry data barang. Kemudian kalau bisa Anda lihat di sini untuk data barangnya itu dikelompokkan ke dalam object group box ya, itu untuk tampilan saja ya, biar lebih cantik ya. Jadi Anda tambahkan atau masukkan objek-objek tersebut ke dalam object group box ya. Nah, kemudian actionnya adalah button simpan, button ubah, button hapus ya, dan button keluar. Nah, ini adalah tampilan rancangan form entry data barang Anda ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat perintah pada form ya. Seperti biasa, Anda double klik pada form entry data barang ya, maka akan tampil nanti seperti ini ya, tampilan editor seperti ini ya. Public class form barang ya, diakhiri dengan end class nanti. Nah, yang pertama-tama yang harus Anda lakukan ya, Anda harus mendeklarasikan objek, karena melalui objek inilah Anda bisa memanggil data-data baik itu properti, metode yang ada pada kelas barang. Oke, jadi untuk pendeklarasian objeknya yaitu mengenalkan objek A. Di sini contohnya objek A sebagai perwakilan dari kelas barang, agar semua yang ada di kelas barang itu dapat dipanggil atau dapat diwakili di form barang tersebut ya. Jadi kita deklarasikan nih objeknya dengan perintah dim A as new kelas barang ya. Jadi objeknya namanya A. Boleh nggak kalau bukan A, yang lain boleh saja ya. Yang penting nanti objek itulah yang akan Anda gunakan pada form barang tersebut ya. Jadi di sini contohnya adalah dim A as new kelas barang. Kemudian pada form barang underscore load, jadi pertama kali form barang ditampilkan ya, dia akan menampilkan atau memanggil ya metode otomatis, metode easy list ya. Kemudian dia akan mengosongkan text boxnya ya, dan menampilkan kode secara otomatis ya. Jadi metode otomatis tadi fungsinya untuk menampilkan kode secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu lagi mengetikkan atau menginput kodenya ya, karena dia sudah otomatis, sudah kita setting ya. Setelah kode yang pertama Anda input, Anda simpan, maka akan tampil ya atau muncul pada kode barangnya, yaitu kode barang yang berikutnya ya. Jadi Anda cukup menginput nama dan harganya saja. Oke. Nah, berikutnya adalah pembuatan perintah pada tombol simpan ya. Jadi Anda double klik pada button simpan, kemudian Anda ketikkan perintahnya ya. Berikutnya untuk pembuatan listing pada tombol ubah, caranya sama juga ya. Anda klik button
ubahnya ya. Jadi setiap Anda akan memberi perintah pada sebuah objek ya, lakukan double klik pada objek yang akan Anda beri perintah ya. Jangan Anda ketik private sub button 2 underscore klik sampai selesai, jangan ya, tapi cukup Anda double klik pada objek yang akan Anda beri perintah. Nah, nanti maka akan muncul private sub button 2 underscore klik diakhiri dengan nsub. Nah, nanti di sini codingnya Anda buat ya. Oke. Berikutnya setelah button ubah, kita lanjutkan ke button hapus ya. Caranya juga sama ya. Untuk button hapus 10.30 yang baru, yang berikutnya. Oh, kelas nggak bisa, nggak masuk. Oke, sip. Oke, untuk button ubahnya ya, caranya sama seperti pembuatan perintah pada tombol ubah ya, atau button ubah, dimana Anda double klik button hapus ya, kemudian Anda buat perintah ya seperti ini. Caranya sama ya, tinggal Anda memanggilkan metode hapusnya saja ya, a.hapus ya, kemudian message-nya delete berhasil atau delete gagal ya. Oke, selanjutnya adalah pembuatan perintah key press ya untuk text box 1. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan ya text box menampilkan data barang melalui text box 1, yaitu dengan pemanggilan kode barang atau ya mungkin dengan melalui list view ya. Jadi Anda bisa menampilkan ya perintah untuk menampilkan list view ke dalam form barang Anda ya. Jadi cukup Anda double klik pada objek list view kemudian buat perintah ini ya. Nah, jadi untuk form barang ya, ini perintah-perintah atau langkah-langkah yang bisa Anda lakukan ya agar form barang Anda dapat menginput data, kemudian dapat menampilkan data yang sudah diinput, bisa merubah data yang sudah Anda simpan, menghapus dan sebagainya ya. Oke. Sekarang kita lanjut bagaimana praktek pembuatannya ya. Oke. Seperti biasa, kita buka kembali project yang sudah kita buat kemarin ya, tinggal kita lanjutkan. Oke, kemudian Anda siapkan juga atau buka kembali ya database yang sudah Anda buat kemarin ya. Jangan lupa ya, bukan buat project baru atau bukan buat database yang baru, tetapi ya Anda tinggal melanjutkan kembali ke project atau database yang sudah pernah Anda buat ya. Oke. Nah, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan ya untuk pembuatan atau menjalankan sub menu entry barang, yang pertama Anda harus siapkan dulu biar nggak lupa, yaitu tempat penyimpanannya ya, itu tabel barang. Anda buka database-nya ya. Ini salah satu cara untuk membuka database yang sudah ada, yang sudah Anda simpan di dalam aplikasi project ya, biar nggak nyari kemana-mana ya, dia udah otomatis ada di dalam project. Tadi nyimpennya di folder bin, folder di window ini ya. Oke. Nah, terbuka database yang kita buat kemarin, yaitu DB penjualan. Oke, nah cara ya untuk membuat tabel yang baru ya, Anda tinggal pilih dari menu create
ya, apa yang ingin Anda buat ya atau ciptakan, yaitu tabel, berarti Anda pilih tabel. Nah, klik ya, kemudian klik kanan pada tabel 1, kemudian pilih design view ya. Kita beri nama dulu, nama tabelnya adalah tabel barang karena fungsinya untuk menyimpan data barang. Oke. Nah, sini ada field name dan data type ya. Jadi di sini file name-nya apa atau field-nya apa, kemudian tipe datanya apa. Yang pertama kode ya. Kita sesuaikan dulu dengan yang ada pada perintahnya. Di sini fieldnya pakai KDBRG ya, kalau nggak salah KDBRG, NMBRG, dan harga. Jadi yang warna merah ini ya, teks merah pada listing kelas itu menunjukkan adalah nama field yang ada pada tabel ya. Jadi yang warna merah-merah ini berhubungan dengan tabel ya. Oke, jadi namanya field KDBRG ya, kemudian NMBRG dan harga ya. Ini nggak usah dikotak-kotak lagi ya, bahwa kode barang itu sebagai primary key-nya ya. Tinggal kita lihat tipe data dari masing-masing field ya. Untuk kode barang kita ambil tipe datanya short text, boleh nama barang Anda ganti jadi long text, dan harganya ya Anda bisa pilih tipe data currency ya. Kemudian Anda klik simpan ya. Terus Anda double klik, ini tipe datanya ya. Sedangkan untuk harga yaitu bisa Anda setting ya, mau pengaturannya seperti apa. Oke, nah kalau sudah kita buat penyimpanan data barangnya melalui tabel barang, kita lanjut ke project aplikasinya ya. Sekarang langkah yang berikutnya kita akan membuat kelas ya, untuk kelas barang. Caranya melalui menu project, Anda pilih add class ya. Ganti namanya jadi kelas barang tanpa spasi ya, karena tidak boleh pakai spasi. Oke, Anda add seperti ini tampilan editornya ya. Jangan lupa selalu di atas public class ya, public class kelas barang, tambahkan namespace ya, import system.data ya, .onlydb, kemudian import system.data. Oke. Nah, setelah siap seperti ini, baru kita tambahkan variabel, kemudian properti dan method ya. Di sini ada private ya, kd as string ya. Jadi karena kode dan nama itu tipe datanya sama, jadi boleh kita satukan ya untuk pendeklarasinya. Sedangkan untuk harga ya, tipe datanya adalah boleh pakai single atau pakai integer ya. Kemudian kita tambahkan perintah-perintah yang lainnya ya, nanti bisa Anda teruskan ya dengan melihat perintah yang ada pada modul Anda ya.
Jadi untuk variabelnya ya, ada beberapa variabel yang harus kita deklarasikan ya. Berikutnya kita akan menambahkan perintah untuk properti. Ya, untuk properti kode ya, returnnya diambil dari variabel kd ya, dan kd juga variabel kd akan dijadikan sebagai nilai value ya. Jadi Anda tidak perlu banyak melakukan pengetikan ya, karena dia sudah masuk ke dalam library vb.net-nya, sudah ada namespace yang kita tambahkan di sini untuk membawa codingan bawaan dari .net ya. Jadi setiap kata yang sudah dia kenal ya, salah satunya adalah variabel yang sudah kita deklarasikan, maka dia akan manggil sendiri ya, tampil sendiri di metodenya sini ya, ada nm. Oke. Return harga ya, kemudian set harga sama dengan value. Oke, sampai di sini untuk pendeklarasian properti selesai. Kita lanjut ke return hrg ya. Makanya dia kasih tahu printing ya, karena ada yang salah ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke pendeklarasian metode ya. Ada 5 metode ya, atau 6 metode tadi ya. Kita mulai dengan metode simpan. Kemudian ada metode ubah, kemudian metode hapus, ada metode tampil, kemudian metode otomatis, dan metode series.
Oke, jadi nanti tinggal Anda tambahkan perintah-perintahnya pada metode yang sudah disiapkan ya. Ada metode simpan, metode ubah, metode hapus, ya, kemudian metode tampil, metode otomatis, dan metode isi list ya. Jadi ada 6 metode ya. Oke. Langkah berikutnya ya, setelah selesai Anda membuat perintah pada kelas ya, ada variabel, ada properti, ada metode ya. Selanjutnya adalah Anda merancang form barangnya ya. Jadi Anda tambahkan form barang dulu ke dalam project aplikasi kita. Caranya masih sama ya, melalui menu project, kemudian Anda pilih add Windows form ya. Kita buat di sini namanya form barang ya. Oke, form barang ini fungsinya untuk menampilkan data untuk penginputan data barang ya. Kita lihat untuk desainnya ya, seperti ini. Kita gunakan group box ya. Kemudian kita tambahkan label ya. Label entry data barang. Jadi kita beri judul paling atas ya, kemudian bisa Anda modifikasi ya untuk jenis hurufnya, warnanya, kemudian size-nya ya, bisa Anda modifikasi dan Anda atur melalui properties dari masing-masing objek. Oke, kemudian kita tambahkan di sini ada label kode barang, label nama barang, dan label harga. Oke, kemudian tambahkan text box untuk tempat penginputan data-data tersebut ya. Text box untuk kode barang, text box untuk nama barang ya. Kita lebarkan space-nya, dan untuk harga disesuaikan. Kemudian ya, kita nambah objek list view. Masih ingat dengan list view ya. Jadi list view ini adalah objek yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk banyak ya. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan objek list view ya, pertama kita tambahkan dulu objek list view-nya, kemudian di sudut kanan atas ada tanda segitiga ya atau panah, Anda klik kemudian pilih edit columns ya. Anda akan menambahkan beberapa buah. Jadi kita tambahkan beberapa kolom ke dalam list view tersebut ya. Kolom yang pertama adalah nomor, ya. Kemudian kolom yang kedua untuk kode barang atau kode saja. Kolom yang ketiga ya, itu untuk nama barang. Kolom yang keempat adalah harga ya. Oke. Kemudian view-nya Anda ubah jadi details ya,
seperti ini, Anda atur. Seperti ini ya. Kemudian Anda lihat di properties untuk object list view-nya, di sini Anda cari grid length-nya. Dari properties grid length ya, Anda ganti false menjadi true ya. Kemudian setelah selesai reviewnya, baru Anda tambahkan button-buttonnya ya, sebagai aksi dari form barang tersebut ya. Button 1 untuk simpan, button 2 ubah atau edit ya, button 3 hapus, button 4 keluar ya, keluar dari form barang. Jadi aturlah ya, atau rancanglah form entry data barang Anda sebaik mungkin dan semenarik mungkin ya, agar user ya mudah untuk melakukan pemrosesan mulai dari penginputan, penampilan data, edit, hapus dan sebagainya melalui form entry data barang. Oke, sudah selesai tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi perintah pada objek-objek yang ada pada form barang tersebut agar berfungsi semaksimal mungkin ya. Jadi yang pertama tadi kita harus mendeklarasikan objek ya, dengan nama objeknya di sini adalah objek A. Oke, Anda double klik pada form barang ya, jangan lupa paling atas tambahkan namespace. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan objek ya, yaitu dengan perintah dim namanya as new class barang. Jadi kita akan membuatkan objek baru sebagai perwakilan dari kelas barang. Nah, baru kita buat perintah pada form barang underscore load ya, dengan perintah sebagai berikut. Kemudian nanti di button simpan, berarti perintahnya ya kita ketikkan pada button simpan ya. Ada double klik button simpan, nah nanti perintahnya di sini. Kemudian untuk pembuatan listing pada button hapus, button edit ya, Anda double klik pada button edit. Kemudian untuk hapus juga sama ya, Anda double klik pada button hapus. Kemudian untuk key press yaitu adalah pada text box 1 ya. Caranya text box 1 Anda double klik, kemudian actionnya ya, nih method name-nya Anda ubah menjadi key press, cari key press ya, jangan diketik tapi Anda ubah ya, sini actionnya ya. Jadi yang ini dibuang ya, kita pakai yang key press ya, text box 1 underscore key press. Nah, selanjutnya membuat perintah untuk object list view ya. Jadi Anda double klik pada object list view, kemudian Anda tambahkan perintahnya seperti di materi Anda, yaitu pada private sub list view
1_selected index chain ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah selesai ya, boleh Anda jalankan nanti ya. Yang penting ya Anda sudah tahu cara penempatan perintah itu ada di mana ya. Kemudian lebih berhati-hati dalam membuat perintah tersebut ya, untuk meminimalisasi error ya pada saat Anda menjalankan project aplikasi Anda. Oke, jadi silakan Anda lanjutkan ya. Mungkin untuk pertemuan ini Ibu cukup sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.